Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Yuyun Estianto selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Yang saya hormati Dr. Nyenyep Sriwardani selaku Koordinator Praktek Industri. Yang saya hormati Insinyur Husin Bugis selaku dosen pembimbing. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah berikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan seminar industri pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah di jalannya sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Berlan Muli Putra, NIM K251018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar praktek industri saya yang berjudul Pengaruh Kebocoran Oli pada Cover Valve pada mobil Grand Max di Bengkel Mandiri Jirang Utama Daihatsu. Dalam presentasi kali ini saya akan membagi 4 poin yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua ada alur pelayanan servis, yang ketiga ada overhaul, yang keempat ada pembahasan kasus. Nah, kita masuk ke sejarah. PT Mandiri Jirang Utama ini adalah anak cabang dari PT Karya Jirang Utama. Nah, pada tahun 2012, PT Mandiri Jirang Utama bergerak pada bisnis penjualan mobil Daihatsu dan melayani konsumen untuk wilayah Solo, Sragen, dan Bantul, Yogyakarta. Untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen, perusahaan telah membuka kantor cabang atau showroom atau outlet penjualan yang tersebar di 18 kota dari Tangerang, Depok, Yogyakarta, dan kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Sampai tahun 2016, Jirang Group telah memiliki 45 showroom dari outlet penjualan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan. Yang pertama adalah customer datang, lalu customer menuju ke bengkel dan menunggu di ruang tunggu. Kemudian customer diterima oleh SA, kemudian customer berada di depan meja SA, lalu customer menunggu mobil yang dikerjakan oleh mekanik, sembari ada minuman ringan yang disediakan oleh Mandiri Jirang Utama untuk customer agar lebih nyaman di tempat tunggu. Juga ada seperti pendingin ruangan dan juga ada permainan anak untuk yang membawa anak-anak. Lalu kendaraan sudah selesai dikerjakan, kemudian customer melakukan pembayaran di kasir, kemudian kendaraan siap diserahkan. Nah, kemudian sampai akhirnya customer meninggalkan bengkel. Nah, kita masuk ke overhaul. Apa sih overhaul itu? Pengertiannya adalah overhaul atau pemeriksaan dalam istilah otomotif mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti. Pemeriksaan ini dimulai dari pembongkaran komponen-komponen kendaraan, kemudian komponen-komponen tersebut diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai overhaul. Nah, di sini saya akan membahas tentang prosedur overhaul cover valve. Yang pertama adalah melepas ground aki dengan menggunakan kunci ring 10. Tujuannya apa? Agar untuk keamanan saat melepas. Yang kedua adalah melepas engine ground system untuk grounding, berfungsi untuk pelindungan dari tegangan tinggi, penstabilan tegangan, juga untuk meniadakan beda potensial. Kemudian yang ketiga adalah melepas soket coil agar coil dapat dilepas. Dan yang keempat, melepaskan baut coil 10 dengan kunci ring. Ketika melepas baut 10 harus hati-hati untuk menghindari baut jatuh atau terselip di engine. Karena biasanya jika bautnya itu jatuh ke engine ataupun ke sela-sela mesin, itu akan sulit untuk kita ambil, bahkan nanti juga bakal akan membuat pekerjaan kita lebih lama. Yang kelima adalah melepas coil. Ketika melepas coil harus diperhatikan karena karet coil jangan sampai tertinggal di busi. Karena ada beberapa memang kalau kita itu membuka coil itu kadang itu karetnya ketinggalan. Dan kemudian kita nggak tahu kalau karetnya ketinggalan, kemudian kita melakukan guna mesin atau apa, nah ini bakal mengganggu karena ada kotoran dari karet tersebut. Kemudian melepas busi dengan kunci busi. Nah, gunanya apa? Ketika kita membuka kunci busi, kita bakal mengetahui kondisi busi tersebut masih bagus atau masih layak atau tidak untuk kita pasang kembali. Kemudian melepas selang PVC, tujuan agar dapat cover valve dapat dilepaskan. Kemudian melepaskan baut 10 cover valve dengan kunci shock. Nah, kenapa
tidak menggunakan kunci pas atau kunci ring karena memang tempatnya ya sempit, jadi kita menggunakan kunci shock. Yang kemudian adalah melepaskan cover valve. Nah, setelah semua terlepas, kita membersihkan seluruh komponen cover valve meliputi seluruh yang kita lepas, kemudian yang telah dibongkar itu menggunakan engine flush sebagai pelarut kotoran. Disikat untuk menggunakan sikat yang lembut untuk membersihkan material gasket menggunakan gasket scraper. Dalam proses ini harus berhati-hati agar kemudian tidak rusak atau tergores. Nah, yang ke-11 adalah kita mengganti seal cover valve dengan yang baru agar cover valve tidak bocor. Nah, karena pada saat mengganti cover valve ini kalau tidak bersih, kita akan sama aja akan tetap bocor dan akan kembali terkelupas atau bahkan akan kembali ada rembusan oli. Kemudian mengoreskan sealer gasket merata di pinggir yang bersentuhan langsung dengan engine dan jangan sampai menutupi lubang baut. Karena apa? Ketika kita sampai ke lubang baut dan bautnya dipasang, nanti akan bautnya itu akan terlem. Jadi kita waktu melepas akan susah. Kemudian memasang kembali cover valve dengan memperhatikan dan memastikan sealer gasket menempel dengan baik. Dan memasang komponen baut-baut yang dilepaskan. Jadi kita juga harus paham bahasanya tempat-tempat bautnya itu di mana, kemudian kunci 10, kunci 12-nya taruh di mana, panjang pendeknya kan juga beda. Nah, kemudian pasang sarang PVC yang dilepas dan pasang lagi kunciannya dengan tang. Nah, ketika kita memasang tidak asal pasang, kita harus kembali memasang dengan tang, yaitu kunciannya agar tidak terlepas, agar juga rapat. Kemudian pasang kembali engine ground dengan menggunakan kunci ring 10, pastikan sudah kencang bautnya. Jadi ketika tidak kencang, itu takutnya itu juga tidak bisa maksimal dalam penyaluran listrik dari aki ke mesin. Kemudian pasang busi dengan kunci busi, pastikan wilayah busi pas agar tidak terjadi kerusakan pada tempat busi. Nah, ketika kita memasang busi kembali, itu jadi harus kita paskan, karena apa? Kalau tidak pas itu bakal merusak ulirnya dan kemudian busi tidak akan bisa rapat kalau memang ulirnya sudah rusak. Kemudian pasang coil, tak lupa memasang baut 10, kemudian soket coilnya. Ketika kita memasang coil, itu jangan lupa soket coilnya itu dipasang kembali. Jika tidak, ya pasti juga tidak bisa seperti sedia kala. Kemudian jika oli diganti, maka isi oli mesin dahulu sebelum menghidupkan mesin. Nah, ini penting teman-teman. Ketika teman-teman mengganti cover valve, itu kan karena ada kebocoran. Nah, ketika teman-teman tahu itu pasti oli kan sudah berkurang. Nah, pasti kan olinya udah diganti ataupun udah diganti dengan yang baru kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu udah diisi belum, karena memang pekerjaan kita kalau memang ada yang bantu, terkadang kita ada miskomunikasi. Nah, maka kita harus mengecek kembali apakah sudah diisi olinya, apakah sudah dikencangkan baut dari oli tersebut. Kemudian starter mobil dan pastikan tidak ada yang oli yang keluar dari cover valve. Nah, kalau kita bersihkan ataupun kita itu merawat mobil yang rusak, kita juga harus mengetes lagi, kita hidupkan mesinnya beberapa saat atau beberapa menit, mungkin 10-15 menit kita tunggu agar tidak bocor kembali atau tidak rusak. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kasus. Nah, di kasus yang saya lakukan kemarin, itu yang pertama adalah oli yang berkurang. Dari pembongkaran yang dilakukan, banyak oli yang menetes ke komponen mesin dan jatuh ke bawah. Dan ini menyebabkan suara mesin kasar, dan saat dicek memang oli sudah berkurang. Yang kedua adalah mesin bersuara kasar. Salah satu penyebabnya mesin bersuara kasar adalah kurangnya oli pada mesin mobil sebagai pelumas dan mengurangi dampak gesekan antar komponen di dalam mobil. Pelumas sangatlah penting. Oli juga jumlahnya juga sangat berkurang, kemampuan menangani gesekan pun akan berkurang. Hal ini yang menjadi sumber adanya bunyi kasar di mobil. Yang ketiga adalah kebocoran oli yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Mengemudi dengan mesin yang olinya bocor sangat berisiko. Karena apa? Karena oli sangat mudah terbakar. Kebocoran oli dapat menyebabkan mesin terbakar secara tidak terduga. Jika mengalami kebakaran mobil, kesehatan dan keselamatan penumpang akan menghadapi risiko yang besar. Memperbaiki kebocoran oli dapat membantu menghindari bahaya mesin yang terbakar. Yang keempat adalah ketika mesin kekurangan oli, maka mesin akan tidak bisa hidup. Mesin tidak bisa hidup karena ring piston tidak terjadi pelumasan, maka piston macet di dinding piston dan mobil tidak bisa di starter.
Nah, yang kelima adalah kebocoran oli bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Oli mobil adalah zat yang sangat kental dan berbahaya bagi lingkungan. Ketika mengemudi dengan mobil oli bocor, oli mobil akan terkuras ke jalan dan ke daerah sekitarnya. Tumbuhan, burung, dan bentuk-bentuk kehidupan lainnya drastis dirugikan ketika mereka bersentuhan dengan oli mesin. Untuk menjaga lingkungan tetap hijau saat mengemudi, pentingnya untuk memperbaiki mesin mobil yang bocor tersebut tidak boleh diabaikan. Nah, bau minyak terbakar. Teman-teman pasti juga pernah menghirup ataupun teman-teman juga pernah melihat oli yang bocor. Oli yang bocor itu mengeluarkan aroma yang berbeda seperti bau busuk. Sekian presentasi dari seminar prediksi saya. Terima kasih yang telah menonton. Terima kasih yang ikut berkontribusi untuk berkomentar ataupun beri saran kritik. Terima kasih. Saya tunggu kritik dan saran dari teman-teman. Dan saya jika ada kekurangan dari presentasi saya, itu kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah SWT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.